wala mutta'izati akhdan, dan tidak pula wanita-wanita yang menjadikan lelaki itu sebagai simpanan. Fa in ataina bi fahishatin falaihin nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab. Apabila wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, jika mereka melakukan perbuatan yang keji, falaihin nisfu ma 'alal muhsanat, maka baginya itu adalah dicambuk. Kalau budak-budak perempuan yang melakukan perbuatan keji, syarong, maka baginya itu separuh dari cambukan orang-orang yang merdeka. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua Musalla Al-Amin Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Safri Alamsah, jawali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah An-Nisa ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihu bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufil muhsanatin ghairu musafihat wala muttahizati akhdan fa in usinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihi nisfu ma ma'alal muhsanati minal azab. Zalika liman khasyal anata minkum wa an tasbiru khairal lakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yastati minkum taulan ayyan kiya muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Wa man lam yastati, barang siapa di antara kalian orang-orang yang merdeka tidak mampu untuk belanja memberikan mahar, dinikahkan wanita-wanita yang merdeka daripada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Famimma malakat aymanukum, maka nikahlah budak-budak yang kamu miliki, min fatayatikum mu'minat, dari wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'din, dan Allah Maha mengetahui keimanan kamu, sebagian kamu dan sebagiannya. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna, maka nikahkanlah budak-budak mereka dengan izin majikannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, maka berikanlah wanita-wanita itu mahar
yang layak ataupun yang patut, muhsanatin ghair musyabihat, wanita-wanita yang dijadikan sebagai istri, bukan wanita-wanita yang dijadikan simpanan ataupun budak nafsu. Wala mutta'izati akhdan, dan tidak pula wanita-wanita yang menjadikan lelaki itu sebagai simpanan. Fa in ataina bi fahishatin falaihin nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab. Apabila wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, jika mereka melakukan perbuatan yang keji, falaihin nisfu ma 'alal muhsanat, maka baginya itu adalah dicambuk. Kalau budak-budak perempuan yang melakukan perbuatan keji, syarong, maka baginya itu separuh dari cambukan orang-orang yang merdeka. Zalika liman khasyal anata minkum. Begitulah bagi orang-orang yang takut melakukan perbuatan zina, wa an, daripada kamu, wa an tasbiru khailakum, jika kamu sabar baik bagi kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahwa bagi orang-orang yang merdeka di antara mereka untuk menikah dengan wanita-wanita yang merdeka, sedangkan mereka itu tidak ada kemampuan untuk belanja memberikan mahar kepada wanita yang merdeka. Karena ketika itu di zaman jahiliyah, dari suku-suku bangsa Arab sampai sekarang, andai kata mereka orang lelaki ingin menikah dengan wanita merdeka sebangsa mereka, itu para wali, orang-orang tua mereka mentarifkan mahar yang begitu tinggi, sehingga banyak yang Arab-Arab, yang orang yang ada di Timur Tengah itu, khususnya orang lelaki, mereka masih bujang dengan usia yang sudah tua, ataupun wanita-wanita yang lebih batas umur yang belum nikah, dikarenakan orang tuanya itu meminta permintaan yang begitu banyak. Ini udah secara umum rahasia, nggak di mana-mana. Termasuk di Indonesia juga ada yang begitu. Banyak persyaratan yang diinginkan bagi orang tuanya di luar kemampuan calon menantu dan besannya. Makanya wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahfifu mahruha, orang yang sedikit daripada maharnya. Ketika putrinya Nabi yang bernama Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita yang sangat cantik luar biasa. Dan Nabi mengatakan, Fatimatu Jahra qit'atun minni. Fatimah itu sebagian daripada diriku. Cantiknya bukan main. Orang-orang yang ada di Madinah kepengen banget melamar putrinya Nabi, cuman malu, cuman pada malu. Termasuk Sayyidina Umar pun ngajuin lamaran kepada Nabi, cuma Nabi menolak, enggak, menerima juga enggak. Banyak tuh para sahabat yang bangsawan pada datang, karena Nabi tidak bisa memutuskan suatu perkara kecuali datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi datangnya dari Allah. Walaupun orang-orang bangsawan pada datang, orang-orang kaya dari sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda, mereka berdatangan.
ingin sekali maksud dan tujuannya untuk meminang putrinya Nabi. Akhirnya Nabi didatangkan oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan putrinya dengan saudara misannya, yakni Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ali bin Thalib itu misanannya pengen nikahin anak misan, tapi Ali hidup dalam keadaan kesederhanaan anak muda, kerjanya serabutan ketika itu, merasa malu andai kata meminang putrinya Nabi. Dia hidup dalam keadaan kesederhanaan, takut ngecewain hati Nabi. Ada sahabat jembatin tuh, wahai Ali, banyak para pemuda dari golongan Ansar dan Muhajir, mereka menceritakan ingin meminang putrinya Nabi. Apakah engkau nggak kepengen wahai Ali? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku ingin, tapi aku nggak punya apa-apa. Aku khawatir aku tidak bisa menyenangi putri yang disayangi oleh Rasul. Akhirnya berita ini didengar oleh Nabi SAW, sehingga malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk menerima kedatangan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Thalib itu datang ke rumah Nabi, duduk diam, ditanya oleh Nabi, wahai Ali putra dari pamanku, ada maksud apa kau datang ke rumahku? Tidak ya Rasulullah, aku ingin datang saja untuk ziarah main ke rumah engkau ya Rasul. Apakah tidak ada lagi niat yang lain wahai Ali? Diam, apakah engkau tidak ingin meminang putriku? Ya mari senyum, karena di mana-mana kalau kita susah untuk melamar pinangan orang yang kita senengin, orang bangsawan kaya raya, itu kadang-kadang minder duluan, bucet ada di pojokan. Istilah orang dulu nih, namanya buah paya sama buah durian, pasti ada tuh. Buah paya, buah durian. Pengennya kan orang kaya, orang bangsawan dapatnya durian, sama-sama kaya, biar keren, biar kesohor. Kemudian ada buah paya, pengen dampingin durian, kan nggak cocok. Ditaruh atas nggak pantas, karena buahnya murah. Di bawah buah yang mahal durian. Paya ditaruh di bawah, hancur tuh buah payanya mak. Itu. Tapi bisa terjadi buah paya, pohon paya, buahnya durian. Paham? Buah paya, pohon paya, buahnya durian. Apa maksudnya Ustaz? Orangnya orang biasa-biasa, bapaknya juga orang biasa, bukan tokoh masyarakat, petani, rumahnya biasa, tapi anaknya keren. Apa keren? Udah pintar, cerdas, soleh, ganteng. Jadi rebutin nggak tuh? Rebutan. Bisa jadi pohon durian, buahnya paya. Paham maksudnya? Buah pohon durian, buahnya paya. Kok bisa gitu? Bisa Pak Haji Nasir. Maksudnya gimana? Dia turunan kolong merat, orang kaya, tapi anaknya biasa-biasa aja. Pendidikannya gak sejajar, lulusan SMA dikuliahin, gak lulus-lulus mulu, cuman gaya doang. Ada yang gitu? Ada. Buah durian, pohon durian, buahnya paya, tapi tetap aja
Kalau dia tinggal nunjuk perempuan mana aja diterima. Kenapa? Karena bapaknya duren, pohon duren. Lu anak siapa? Anak si Anu. Lah orang kaya ini mah. Bikinin bururan kopi teh, warin anak kita. Ada yang gitu? Ada. Ada lagi buah paya, buah paya, pohon paya sama pohon paya. Biasanya sampai pas-pasan. Apa? Apa kata mertua yang laki? Gue nggak terima, memang rezeki anak saya begini. Diterima ngasihnya mahar begini, ngasih mahar 3 gram, duit 5 juta. Tenda aja, panjer aja berapa tenda? Tendanya 20 juta, kurang tekor 15. Belum bakal acara ini hitung jauh bener. Gak diterima, memang anak udah demen. Gue terima, gue tekor. Betul. Itu pasti bimbang hati. Kan otomatis kan sebelum yang namanya mereka datang untuk melamar, seenggaknya ada bocoran dari sono. Dari son? Karena pohon paya ketemu pohon paya, bukan paya yang mahal lagi. Kalau paya Bangkok, bener gak? Cakep juga dikit. Paya burung. Tuh, kan sebab salah. Pusat tahu aja kan belum pernah besan. Banyak yang cerita. Kan kalau ada segala sesuatu kan di masyarakat kan kadang-kadang datang ke rumah konsultasi gini nih. Saya bilang emang rezeki anak kita begitu. Kalau situ ikhlas, situ redha dengan doa dan keridhaan orang tua, insya Allah nasib tu anak lebih bagus masa depannya, insya Allah. Karena rezeki ke depan kita nggak tahu. Asalkan redha ikhlas. Karena menikahkan seorang anak adalah kewajiban orang tua. Insya Allah dengan redha orang tua, insya Allah sesuatu yang belum ada, insya Allah ada, diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tuh dalam surah Al-Quran daripada surah An-Nur.